اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا في يومنا هذا إلى يوم الآخرة. الله اللهم صل وسلم على سيدنا kepada Al-Karam Al-Jalabur Rahman diharapkan kedatangannya di Salam Nurul Iman pada beliau saya persilahkan. Wa ahlana wa auladana Oh, kirain mau pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alallahu hadza sahar rajab aziman wa kariman wassalaman li ummati sayyidina Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wa lil 'uqdatam bi lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pada kesempatan siang hari ini, dalam suasana yang cerah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan berupa turunnya hujan, dalam keadaan kita masih diberikan nikmat iman wal Islam, taufik hidayah serta inayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita, kegiatan kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan orang-orang tua saya, para asatidzah, para hujjah, ibu-ibu, Bu RT, segenap seluruh jamaah Majelis Taklim Nurul Iman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita kirimkan suratul Fatihah ini untuk para almarhumin, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan sababiah suratul Fatihah yang kita baca, para almarhumin, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa diberikan cucuran maghfirah, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah terima amal ibadahnya, Allah luaskan alam kuburnya, Allah jadikan kuburnya radhah min riyadil jannah. Kembali kepada kita yang masih hidup dan juga orang-orang tua kita yang masih ada, semoga Allah berikan panjang umur, Allah berikan kesehatan, dan yang sedang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali badannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa juga kita doakan untuk anak-anak kita, semoga anak-anak kita, cucu-cucu kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan anak yang soleh dan solehah yang sedang menuntut ilmu, semoga Allah berikan ilmunya bermanfaat, berkah dunia dan akhirat. Dan tidak lupa untuk lingkungan kita sekitar, semoga lingkungan kita Allah jadikan lingkungan yang sakinah, lingkungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, damai, tentram, dan semoga dijauhkan oleh Allah dari mara bahaya, petaka, musibah dan lain sebagainya. Ala hadziniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratil habibina wa syafiina wa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi kiramatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
Pada minggu ini mari sama-sama kita mengkaji, mempelajari dan juga memperdalam ilmu agama kita tentang fikih. Bahwasanya sudah berapa kali pertemuan di minggu ketiga, fikih ini selalu libur, ada aja ya. Pernah waktu itu ada maulid, lalu ngecor dak atas libur lagi ya. Tapi alhamdulillah dak atas sudah kita cor, sudah tidak kepanasan lagi, sudah tidak bocor lagi hujan, tidak masuk ke lantai 1 sini. Ya, semuanya ini adalah karena keridhaan, keberkahan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ditambah dengan warga-warga kita, donatur-donatur semuanya yang telah berpartisipasi untuk pembangunan mushola Nurul Iman. Ya, semoga yang sedang usaha Allah berikan kelancaran usahanya ya, karena keberkahan daripada sedekah yang kita berikan di mushola ini. Yang sedang mencari kerja, untuk ilmu, ya semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sudah menyumbangkan juga donatur untuk keluarganya, ya semoga dimudahkan rezekinya ya, dan semoga Allah berikan pahala yang berlipat-lipat ganda, keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihatu mu'alifazal kitab Fatihati la hadratil habibina wa syafi'ina wa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi mu'alifazal kitab Syekh Al-Alim Al-Fadil Abdul Mu'atim Muhammad Al-Rizawi Syekh Al-Imam Al-Fadil Sa'id Hudril Sa'idul Khudri rahimahullah ta'ala wa nafa'a bi ulumihi fi darai amina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bi ulumihi wa nafa'a bi ulumihi fid dharain. Amin. Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah Majelis Taklim Nurul Iman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah sebab-sebab sujud sahwi. Masalah sebab-sebab sujud sahwi. Masih ingat nggak nih sujud sahwi? Nah, masih ingat nggak? Nah, insyaallah, alhamdulillah. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dikerjakan karena kita lupa, yaitu melaksanakan sujud sahwi. Apa hukumnya mengerjakan sujud sahwi? Menurut Imam Syafi'i adalah sunnah muakkad, sunnah yang penting. Itu sunnah yang penting. Artinya bagaimana? Kalau kita tidak mengerjakan sujud sahwi, ya nggak apa-apa. Ya, jangan terus berpikir, aduh, nggak melakukan sujud sahwi, sholat saya sah apa enggak? Tetap sah. Jadi sujud sahwi itu sunnah muakkadah, sunnah yang dipentingkan. Kalau kita mengerjakan sujud sahwi, berarti kita sudah menyempurnakan, lebih sempurna lagi, begitu ya. Lebih afdol lagi kita mengerjakan sujud sahwi, karena sesuatu yang kita tinggalkan itu karena lupa, semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sujud sahwi itu sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan, sunnah yang penting kita kerjakan.
Kalau kita meninggalkan ya nggak apa-apa. Tapi ingat, kalau kita berjamaah dan kita harus mengikuti daripada imam. Kalau imamnya sujud sahwi, kita kerjakan sujud sahwi. Tapi kalau imam mengerjakan sujud sahwi terus kita tidak mengerjakan, maka kita nggak ittiba, nggak mengikuti imam. Kalau udah nggak mengikuti imam berarti nggak sah sholat kita. Karena imam itu sujud sahwi terus kita enggak, ya kan? Berarti kita sholatnya enggak sah. Karena dimanapun yang berjamaah pasti harus ngikutin imam. Kalau imam sujud sahwi, walaupun itu sunnah muakkadah, tapi ngikutin makmum dan mengikuti imam itu hukumnya wajib, harus dikerjakan. Begitu ya Bu? Sebab-sebab sujud sahwi yang sudah kita bahas pertama, ini saya mau cek nih kira-kira ingat nggak? Yang pertama adalah apabila kita mengerjakan sujud sahwi ada 4 sebab. Arba'atun itu ada 4. Al-awwalu yang pertama, tarku ba'di min ab'adis sholati au ba'dil ba'dah. Yang pertama, kita meninggalkan sebagian daripada sunnah-sunnah ab'adnya sholat. Sunnah ab'adnya sholat kita tinggalkan. Berarti menurut Imam Syafi'i kita harus melaksanakan sujud sahwi. Apa itu sunnah ab'ad? Contohnya, kalau kita tinggalkan kunut. Kalau kita meninggalkan kunut berarti kita harus sujud sahwi, karena kunut adalah sunnah ab'ad. Itu yang pertama. Yang kedua, asani fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu nawahu idza fa'al. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang membatalkan apabila dia sengaja meninggalkan, dan tidak batal apabila dia lupa dia mengerjakannya. Jadi orang yang batal seharusnya itu batal disengaja harus menggunakan sujud sahwi. Apa contohnya? Contohnya apa nih yang kira-kira itu membatalkan? Kalau kita sengaja melakukan itu batal seharusnya. Fatihah rukun. Ya, yang membatalkan apa kira-kira? Iya, makan sedikit kan gitu. Ada nyelip di giginya. Ya, itu ada daging sedikit nyelip. Ya. Akhirnya telan sama dia itu, kalau sengaja kan batal makan, ya kan? Tapi karena dia itu lupa, dia itu nggak tahu, akhirnya ketelan. Nah, pakailah dengan sujud sahwi. Itu makan. Itu yang pertama. Yang kedua apa lagi? Qalilun kalami, sedikit bicara. Misalkan kalau kita bicara ketika sholat, batal enggak? Batal. Tapi karena ini adalah sedikit dan kita mungkin lupa, ya kan, mengucapkan itu, enggak batal. Tapi apa? Digunakan dengan sujud sahwi. Ada tikus lari di loteng, ya, itu tikus lari di loteng. Maklum, lotengnya itu pakai triplek. Ya mungkin karena pakunya kurang kencang, ya kan, akhirnya itu tikus jatuh, debu gitu. Dia ngomong copot. Nah, kalau dia ngomong copot, ya nggak harus batal, karena itu qalilun kalami, sedikit aja omongannya. Nah, kaget
gitu, kaget ketika Nah, maka dianjurkan ketika dia kaget itu ngucapin yang sedikit, maka dia harus menggantinya, menambahkannya dengan sujud sahwi. Sedikit kalam, sedikit makan, nah itu termasuk daripada sesuatu perkara kalau kita sengaja ngucapin atau sengaja melakukan batal tuh. Tapi karena itu nggak sengaja, dimaafkan, harus diganti dengan ditambah dengan sujud sahwi, gitu ya. Itu yang keberapa? Yang kedua. Sekarang yang ketiga, asalisu, yang ketiga, naqlu ruknin qauli ila ghairi mahalihi. Yang ketiga adalah memindahkan rukun qauli, rukun bacaan kepada selain di tempatnya. Jadi yang ketiga ini rukun qaulinya itu apa? Bacaan. Contohnya apa? Surat Al-Fatihah itu kan rukun. Baca surat Al-Fatihah rukun apa sunnah? Rukun baca surat Al-Fatihah. Dalam keadaan apa kita baca surat Al-Fatihah? Ketika sholat berdiri. Seharusnya Al-Fatihah itu posisinya ketika kita berdiri baca surat Al-Fatihah. Tapi karena dia lupa atau mungkin karena apa, tahu-tahu surat Al-Fatihah enggak dibaca pada waktu diri, dia baca waktu sujud. Ya, waktu sujud dia baca. Jadi ketika dia bertakbiratul ihram Allahu Akbar, dia baca iftitah, dia nggak baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah dijatuhnya di waktu sujud. Nah, kalau orang yang semacam ini, maka dia nggak batal sholatnya, tapi dia harus ganti dengan sujud sahwi. Tapi ketika dia lupa lagi sujud, baca Al-Fatihah belum, langsung naik lagi diriku, langsung naik diri, jangan terusin aja antara aja surat Al-Fatihah dibacanya. Nggak bisa, walaupun pakai sujud sahwi nggak bisa. Karena apa? Karena ini rukun, harus dikerjain. Jadi itu surat Al-Fatihah dibaca ketika sujud pada rokaat yang pertama. Dia nggak baca surat Al-Fatihah lalu suratnya dibacanya di waktu sujud, maka dia harus diri lagi, terus dia baca surat Al-Fatihah seperti awal lagi. Nah, itu dihitungnya masih satu rokaat. Jangan dihitung dua, masih satu rokaat. Karena dia waktu sujud kan begitu, belum selesai. Nah, dia harus wajib lagi bangun untuk membaca surat Al-Fatihah. Jangan terus aja dilempengin, udah ntar aja dah pakai sujud sahwi ini, nggak bisa. Karena rukun itu nggak bisa diganti dengan sujud sahwi, tapi bisanya itu untuk menambal kelupaan kita. Maka naik lagi tuh ke atas dia, pakai dengan bacaan lagi surat Al-Fatihah, awal lagi dari awal Al-Fatihah, surat pendek, dia ruku lagi, dia iktidal lagi, terus sampai dia sujud bangun lagi, dihitungnya satu. Begitu pula dengan rokaat yang kedua. Di rokaat kedua surat Al-Fatihahnya enggak kebaca, dia lupa. Yang rokaat pertama mah baca, entah itu ngapain. Di rokaat kedua mah ngeblank. Apa ngeblank gitu kira-kira? Ya mungkin kali joknya hilang, lagi sholat inget ya. Akhirnya Al-Fatihahnya enggak kebaca. Dia bacanya ketika tasahud awal tuh rokaat yang kedua. Bagaimana itu? Balik lagi dia ke atas, naik lagi, baca lagi surat Al-Fatihah, tapi dihitungnya masih satu rokaat itu sudah. Yang ini kedua harus dihitungnya ini yang kedua lagi, walaupun tadi sudah kedua kan. Di tasawuf di awal kan rokaatnya udah kedua tuh, tapi karena Fatihahnya itu
dia lupa bacanya di tasawuf awal, maka balik lagi ke atas dihitungnya 2 lagi. Gitu. Ulang lagi, naik lagi ke atas. Kenapa nggak bisa digantiin surat Al-Fatihah? Tuh, namanya orang kan banyak banget pikirannya. Iya, iya. Iya, itu surat Al-Fatihah aja yang namanya rukun bisa aja dia lupa, larinya kemana-mana, gitu ya kan? Nah sekarang ada pertanyaan nih, gimana kalau kita enggak niat, enggak takbiratul ihram? Itu sholatnya bagaimana? Apa bisa diganti sujud sahwi? Enggak bisa. Di awal niat takbiratul ihram Allahu Akbar nggak pakai itu batal, nggak bisa diulang lagi. Udah deh antara takbirnya, takbiratul ihramnya dan nggak bisa gitu. Dari awal lagi dia niat lagi takbiratul ihram Allahu Akbar. Begitu pula ditutup, nggak nutup salam, nggak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, enggak begitu tuh, enggak ke kanan, kan rukun salamnya ke kanan. Tahu-tahu lantas aja jalan, enggak pakai salam. Kira-kira bisa enggak pakai sujud sahwi? Enggak bisa. Yang enggak bisa rukun itu cuma 2. Yang pertama adalah niat takbiratul ihram, yang kedua salam. Orang yang enggak ada niat enggak takbiratul ihram enggak bisa diganti sama sujud sahwi, harus ulang lagi dari awal. Kalau nggak diulang ya nggak sah sholatnya, begitu. Nggak salam juga begitu, tahu-tahu lonong baik aja dia kabur, nggak pakai salam ke kanan. Tahu lagi ngapain ini pikirannya? Apakah nasinya buru-buru? Apa ini kompor lagi nyala? Dia langsung kabur aja baik, nggak sah sholatnya. Ulang lagi tuh Pak Ustaz. Ya ulang lagi. Yang namanya niat takbiratul ihram pertama kan pembukaan. Ya kalau salam kan terakhir. Iya terakhir tetap begitu. Dari awal lagi sholat lagi. Dari awal lagi kita enggak assalamualaikum yang ke kanan pun kecuali yang kiri, itu namanya sunnah hayat. Kalau salam yang kedua, kalau salam yang pertama rukun harus ditutup ibu, jangan langsung kabur aja begitu ya. Walaupun apapun keadaannya lagi sholat ya salam dulu yang ke kanan. Nanti udah kanan mau kabur ya silakan, kan begitu. Enggak apa-apa sunnah hayat yang ke kiri. Tapi mau sobilokan pintu ada 2 pintu, satu buka satu ketutup kan begitu. Lah urusannya gimana itu orang kan begitu. Ya kan ada pintu 2, pintunya pintu 2 bu, di pintu kayak begini nih. Atau ditutup atau ngablang, kira-kira bagaimana? Nah, kan begitu sunnah hayatnya, ya tutup lagi, kan sempurna sholat kita, ya kan begitu. Yang penting ke kanannya. Nah inilah 2 rukun yang nggak bisa ditambel, yang nggak bisa diganti. Kalau tadi itu Fatihah masih bisa diawali lagi, nggak pakai niat lagi, langsung ke rakaat yang pertama aja tuh, atau rakaat yang kedua dengan surat Al-Fatihah, nggak perlu diulang lagi dari awal. Niat lagi, takbiratul ihram lagi nggak perlu. Iya, karena pertamanya itu kan Al-Fatihahnya, lepengan Al-Fatihah aja harus dia baca dari situ. Nah kalau udah salam, niat juga takbiratul dari awal nggak bisa, udah langsung jalan, nah balik kan nggak bisa, harus dari awal lagi nih niat lagi. Nah kalau 4 rakaat ya 4 rakaat gitu, ulang lagi 2 rakaat nggak pakai salam ke kanan, diulang lagi dari awal, niat lagi takbiratul ihram lagi. Nah begitu, itulah rukun yang nggak bisa diganti. Itu cuma 2, niat takbiratul ihram dan salam begitu. Kenapa? Ya karena inilah awal dan penutup, dibuka sama ditutup. Kalau nggak dibuka tahu-tahu Al-Fatihah lah dari mana ujungnya, kan begitu. Pengen mau masuknya nggak dibuka dulu kan nggak sah. Nah harus diulang. Itulah yang dinamakan dengan memindahkan rukun yang qauli kepada selain tempatnya. Apalagi itu rukun qauli selain baca iftitah, apalagi rukun qauli selain baca iftitah.
Kalau Imam Syafi'i membaca sholawat, itu sholawat itu termasuk rukun. Nggak baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di mana nih tempatnya nih? Di tasahud awal ada, di tasahud akhir juga ada. Lempengan dia baca at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul lillah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala. Nggak pakai begitu tuh, cuman at-tahiyatul terus sampai asyhadu an la ilaha illallah assalamualaikum. Assalamualaikum. Lagunya gimana tuh kalau udah kayak begini? Perlu diulang lagi apa enggak tuh? Nah, lempengannya kan udah at-tahiyatul, padahal bacanya belum baca berapa? Selawat tuh kan begitu, belum baca selawat dia. Udah aja langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini kudu pakai sujud sahwi apa kagak nih? Hah? Lah kudunya pakai kan begitu, karena ini rukun itu harus diganti, harus dikerjakan. Maka kalau misalkan yang semacam ini ada dua. Yang pertama dia ulang lagi gitu, karena baca selawat wajib. Itu ada yang mengatakan harus ulang lagi karena udah di akhir. Ada yang bilang kalau misalkan emang rukun ini nggak keganti, maka dia harus sujud sahwi. Nah, kira-kira lempengan yang kayak begini, ibu pengen mau pakai sujud sahwi apa mau ulang? Sujud sahwi yang cepat. Nah, rukun harus dipakai itu. Makanya lempengan kayak gini kita ulang lagi karena rukunnya itu ya ulang, karena rukunnya ketinggalan. Ini nggak bisa diulang lagi begitu. Ada pula orang yang memindahi, padahal bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad di tasawuf akhir, tapi dia pakai bacaannya di mana? Di atas, di doa iftitah. Tempatnya di atas Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa begini? Yang tadinya harus ini dia turun lagi duduk. Dia harus turun lagi duduk tuh, duduk lagi turun, nanti tambahin lagi satu rakaat. Kenapa? Karena bacaan selawat itu harus duduk, nggak ada yang berdiri. Yang berdiri apa? Fatihah. Maka dia harus duduk. Oh tadi lupa ya, nggak baca sholawat, dia turun lagi tuh. Karena tadi mungkin di rakaatnya udah terakhir, pengen mau akhir ya kan begitu, dia ulang lagi semacam itu. Ya kan, tapi kalau misalkan memang dia ini masih dekat nih bacaannya at-tahiyatul kan begitu, mau assalamualaikum langsung balik lagi, bacain selawatnya, jangan buru-buru assalamualaikum gitu ya Bia. Jadi kalau misalkan baca selawat di tasawuf awal, di tasawuf akhir itu ada tempatnya duduk. Ini yang ketiga. Warabiu yang keempat ittiqa'u rukni fi'li ma'al ihtimali ziyadah. Yang keempat adalah mengerjakan rukun fi'li di saat dugaan itu ziyadah menambah. Apa contohnya? Yaitu ziyadah rokaat, nambah rokaat. Artinya kan kalau nambah ini nambah apa kurang ya kan begitu kan. Kalau misalkan dia itu kurang maka perlu ditambah. Kalau emang udah lebih ya udah nggak apa-apa. Oh iya, sholat rokaat sebenarnya maghrib 3, saya 4 ya udah nggak apa-apa, tapi sujud sahwi. Tapi kalau misalkan kurang, oh iya ya kurang ya, harus nambah begitu. Jadi kalau dia itu lebih ya udah nggak apa-apa, pakai sujud sahwi. Kalau dia itu kurang maka harus ditambah. Itu namanya ziyadah, pertambahan. Kalau misalkan kurang
kudu ditambah. Kalau udah nambah, ya udah pakai sujud sahwi begitu. Kalau misalkan ragu-ragu, ini kira-kira 3 apa 4? 3 apa 4? Ambil yang mana? Ngambil yang sedikit. Gitu, ngambilnya yang 3 apa 4, jangan ngambil yang banyak. Ngambil yang sedikit itu kalau sholat begitu Bu. Kalau ragu 3 apa 4, ngambilnya yang paling sedikit, jangan ngambil yang paling banyak. Karena apa? Buat nambahin. Karena kita ragu. Coba kalau misalnya kita yakin ya udah 3 apa 4 ya. Nah, yakin udah 4 nih, nggak apa-apa, ambil yang yakin. Tapi ketika kita lagi sholat jangan yakinin Bu. 4 dapat 3 ya, 4 kayaknya nih. 4 kayaknya 4 lah, agak kelar ini sholat. Yakinin mulu dalam hati. Katanya harus yakin kita 3 apa 4. Udah ngambil 4 aja yakin saya. Allahu Akbar, 4 3 balik lagi gitu. Makanya jangan supaya itu nambahin jadi lebih kurangin aja, yakinin aja Bu, kurang supaya kita sholatnya khusyuk, enggak ada mikir-mikir lagi 3 apa 4, masih tidak 3 apa 4 ya udah yakin banget kayaknya 4 masih aja dalam dirinya kurang yakin. Maka ketika semacam itu ambillah yang yakin 3 aja, yang sedikit. Tapi kalau misalkan kita selain itu, selain sholat 3 apa 4 ngambilnya yang paling banyak, kan begitu. Kalau di luar sholat, kalau dalam sholat ambilnya yang sedikit, kalau di luar sholat ambilnya yang banyak. Kenapa? Kalau rokaat itu nggak bakal bisa ketimpa lagi dengan yang lain, kan begitu ya kan? Kalau misalkan sholat ya 3, ketaunya 4, ya nggak apa-apa, nambahin itu nggak apa-apa, malah justru bagus gitu. 4 dapat 3 apa 4, ambil yang sedikit. Lebih nggak apa-apa, kita 3 apa 4, padahal 4 karena ragu kan begitu. Padahal 4 itu ternyata di 3 yang kita ambil, ya nggak apa-apa. Bilang sama anaknya lagi nonton TV, "Mak, iya tadi ragu ya sholat, ya udah 4 ya Mak. Saya 3 ini nggak apa-apa gitu, nggak lebih nggak apa-apa gitu ya." Artinya apa? Sesuatu yang menambah itu maka pakai sujud sahwi itu Bu. Jadi inilah keempat-empatnya daripada sebabnya sujud sahwi. Saya ulangi lagi, ada berapa penyebab sujud sahwi? 4. Yang pertama meninggalkan sunnah abad. Pak, kalau meninggalkan sunnah abad harus pakai sujud sahwi. Diusahain pakai sujud sahwi. Yang ketiga apa? Sesuatu yang kira-kira itu membatalkan. Ya, ketika dia membatalkan disengaja, maka ketika kita lupa itu maka boleh pakai sujud sahwi, diganti dengan sujud. Yang ketiga apa? Yang bicara menindakkan rukun qauli di tempat yang lain. Yang keempat terakhir adalah nambah rukun fi'liyah, itu daripada gerakan kita nambah. Kalau misalnya gerakan kita nambah, maka kita pakai sujud sahwi. Nah, inilah yang kira-kira kalau kita itu dalam keadaan sholat, maka kita harus tahu sujud sahwi itu dan tidak langsung membatalkan saja, tahu sebab-sebabnya dulu. Inilah gunanya mengaji, belajar. Itu kalau orang yang nggak tahu tuh, kita lagi sholat, tahu-tahu kita kita kagetan. Nah itu kan langsung dibatalin sama dia kan, padahal kagetan itu enggak batal.
kagetan lagi, mana repot kalau begitu. Ya kan begitu, orang kalau kagetan kan repot. Ya kagak beres-beres ntar sholatnya. Kan begitu lagi sholat Allahu Akbar. Repot, batal lagi dah. Mulai lagi dari awal. Sholli fardu jumri Allahu Akbar. Astagfirullah. Batal lagi dah. Nah, gak kelar-kelar begitu sholatnya. Ya kan, ya namanya kaget kan nggak disengaja ya. Padahal kalau disengaja batal, maka terusin aja. Nanti pakai sujud sahwi supaya ngeringanin kita. Loh, ada orang kagetan. Ada. Ada orang kagetan. Latah. Ada kan? Kenapa misalkan dia latah begini terus semuanya batal? Sholatnya enggak kelar-kelar dia sholat. Kan begitu kan? Nah ini apa? Disinilah Islam mengajarkan ketika sholat pakai terusin aja, enggak apa-apa. Lah Ustaz kagetannya berkali-kali, sholatnya 4 rakaat, setiap rakaat kagetan mulu. Lah nggak apa-apa, namanya juga kagetan, nggak disengaja. Dia juga kalau nggak mau kagetan kan begitu. Ada orang yang mau kagetan, kan nggak ada, ya kan? Nah makanya kalau begitu bagaimana, terusin aja sholatnya, terusin aja. Tapi nanti sebelum salam pakai sujud sahwi. Nah sekarang dia lupa, iya kagetan mulu ya. Akhirnya dia salam aja, assalamualaikum. Bisa nggak pakai sujud sahwi lagi? Bisa. Sujud sahwi itu bisa kalau menurut Imam Syafi'i dikerjain sebelum salam. Tapi kalau dia ngerjain setelah salam juga bisa dikerjain. Kan lihat kondisinya dulu dia ingatnya kapan nih, kan begitu mau ngerjainnya, dia ingat langsung sebelum salam, ya kerjain pada saat sebelum salam. Ternyata dia ngerjainnya setelah salam, ya nggak apa-apa, dia ngerjainnya setelah salam begitu ya. Jadi ingatnya dia itu apa, kapan gitu ya. Nah inilah yang perlu kita ketahui daripada sujud sahwi. Sampai sini ada yang mau tanya? Ini kebetulan pelajarannya pas banget di saya. Kemarin tuh biasanya kalau lagi santai saya sholat juga lihat kiri kanan dulu, terus ke belakang karena di depan ada darurat sempit ya Pak Ustaz ya. Terus karena buru-buru di luar nungguin ada tamu, terus saya tuh nggak mikir dulu. Biasanya saya kalau mau sholat tuh lihat ke belakang, lihat ke kiri, pas apa nggak badan saya gitu ya untuk sujud. Nah mungkin karena buru-buru saya tetap doa tetap biasa. Nah kebetulan rakaat kedua, sujud yang kedua, Pak Ustaz di depan kan ada meja Pak Ustaz ya. Nah udah sujud pertama nggak mentok, pas kedua mentok itu kepala saya ke meja gitu ya. Nah saya bilang astagfirullahaladzim gitu ya dalam sholat Pak Ustaz. Nah terus saya di kemudiannya agak mundur, Pak Ustaz gimana itu hukumnya sholat saya sah apa enggak, karena bergerak ke belakang biar nggak terjedot lagi gitu Pak Ustaz. Gimana itu? Saya nggak pakai sujud sahwi juga tuh karena buru-buru Pak Ustaz. Sah apa enggak tuh? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Iya, yang pertama kejedot orang kejedot meja kira-kira sengaja apa enggak? Kan enggak, itu pertama. Yang enggak apa. Kedua, mundur. Nah ini mundur ini adalah sama makan sedikit, ya kan? Kalau mundurnya cuma selangkah, ya enggak apa? Ya geser doang, ya enggak apa-apa. Karena apa? Takut keduanya kejedot lagi. Kalau enggak mundur kan kejedot lagi. Nah mundurnya dia enggak apa-apa. Yang ketiga, baca istighfar karena dia sengaja apa kagak tuh? Enggak kan? Karena kejedot tahu-tahu ngucapin astagfirullahaladzim. Terus yang keempat tadi enggak baca sujud sahwi, enggak melakukan sujud sahwi, dia enggak apa-apa. Kenapa? Sujud sahwi sunnah muakkad, dikerjain ya bagus, afdol. Enggak dikerjain juga enggak. Itu semuanya enggak ada yang membatalkan sholat.
Yang pertama kejedot enggak disengaja, Ya. ya kan. Kedua baca istighfar juga enggak sengaja. Yang ketiga mundur juga cuma mundur sedikit, geser, ya kan. Nah kalau misal geser 5 langkah, iya, kejedot satu, wah ini kurang jedot lagi, mau 5 langkah aja dah, itu baru dah, enggak apa, iya tetap sah, itu ya. Sesuatu hal yang satu tidak disengaja, kedua gerakannya itu sedikit sekali gitu, enggak ngerjain sujud sahwi juga enggak masalah, enggak apa-apa. Yang penting adalah kita yakin, kita percaya itu enggak disengaja. Itu namanya daripada sujud sahwi. Sampai saya berpikir sah apa enggak ya ini, itu mah urusan Allah, saya juga aja maafkan lah saya gitu. Iya sah. Ya, itu sah. Artinya apa? Enggak disengaja. Ngomong sendiri, nanya sendiri, jawab sendiri. Jadi. Makanya perlu diyakinkan dalam diri kita, sujud sahwi itu sunnah mu'akkad. Kalau kira-kira yang rukun harus dikerjain, itu rukun, ya. Ibu lupa baca Al-Fatihah, harus diulang lagi baca surat Al-Fatihah. Nggak bisa diganti sama sujud sahwi, harus dikerjain Al-Fatihah ya Al-Fatihah. Rukun-rukunnya juga begitu. Ibu lupa sujud, habis ruku naik lagi ke atas, tidak naik lagi ke atas, enggak pakai sujud lagi, itu harus dihitung lagi, ulang lagi dia melakukan sujud, maka dihitungnya satu rakaat lagi begitu. Kalau udah nggak ngerjain rukun harus balik lagi, nggak perlu membatalin sholat, tapi diulang aja di mana rukunnya kira-kira ketinggalan, kira-kira di mana yang kelupaan, itu ditambah lagi dengan rukun yang ketinggalan itu Bu ya. Jelas ya? Paham ya? Ustaz, kalau dari rakaat kedua kan atahiyat, tapi terus kita lupa atahiyat terus sudah langsung berdiri lagi, terus tadi kita ingat duduk lagi atahiyat duduk. Iya, itu kan ngulangin lagi kan, ngulangin atahiyatnya kan. Bukan dari awal. Enggak dari awal, tapi ngulangin lagi kan, karena dia apa kelupaan. Ya kan begitu. Kalau lupaan ya duduk lagi, nanti naik lagi dihitungnya lagi, lain lagi. Karena apa? Karena dia nggak baca selawat kan begitu kan, dia naik lagi ke atas. Kalau baca selawat hukumnya rukun kan begitu. Nggak apa-apa dia naik lagi ke atas, turun lagi karena nggak baca selawat tadi. Gitu. Kalau misalkan dia itu nggak, selain selawat dia nggak apa-apa. Misalkan kayak baca tasbih, ya kan? Bacaan tasbih, bacaan duduk di antara dua sujud, dan itu namanya sunnah hayat, ditinggalin, nggak perlu lagi diulang, nggak perlu lagi itu, karena sunnah hayat. Perlu sujud sahwi juga. Iya, nanti di akhir mau salam pakai sujud sahwi. Karena apa? Karena meninggalkan gitu. Ya Wajib, mau tanya Pak Ustaz, tadi kan kita kalau lagi sholat nggak boleh makan, maksudnya kita telan ya. Terus ini daripada telan kita buang aja, itu gimana? Iya, itu jangan langsung ada ini nih daging nulit. Nah, itu ada caranya. Kalau bisa itu pelan-pelan. Bukan yang berada di bibirnya kan? Iya. Dia taruh dulu di pinggir sini. Iya. Buang lagi salat buang. Ya, dan pikirannya begitu. Gitu ya. Jadi kalau menyingkirkan daripada ada sedikit-sedikit makanan, kecuali kalau banyak, nanti susah begini. Iya, durek satu bonggeng, susah begini. Ustaz, berarti itu setan terus aja mempolitikin badan kita ya. Kalau kita pasti cuma ada lupa tuh kalau sholat padahal. Iya itulah Bu, namanya. Kan kalau kita pakai sujud sahwi
dalam satu hadis, maka setan itu Takut. iya bukan takut, artinya kecewa dia. Iya kecewa. Aduh dia pakai sahut dari begitu. Karena apa, godaan terus. Iya. Ya kan, sama kayak kita lagi Allahu Akbar sholat, tahu-tahu ada aja yang gatel. Betul. Kan? Ada nggak yang gatel? Ada. Iya. Lah sebelum sholat maka gak ada yang gatel. Iya. Tapi ketika sholat ada yang gatel, bismillah, bismillah. Ada aja digodain tuh. Nah caranya gimana ya? Garuknya jangan. Ya jangan 3 gerakan. Kalau kita mau garuk, ini kan ada jari nih. Ini jari kalau garuk berapa kali begini ya nggak apa-apa, jangan begini. Tangannya gerak. Gak puas ya kalau nggak ini. Hah? Gak puas kalau nggak gerak gitu. Iya begini aku apa? Iya, jangan begini gerakannya, tapi begini saya cukup begini. Kalau nggak digaruk aja dulu, nanti kembali lagi sholat gimana? Enggak apa-apa, yang maunya begitu. Iya, iya nggak apa-apa. Apa ya? Kurang apa lagi ya Ustaz? Ya kali pengen kurang khusyuknya kali kan begitu. Ya assalamualaikum, sadar dulu. Baik lagi, ulang lagi ya nggak apa. Yang gimana kita nyamannya. Maka ketika kita mau bergerak, mau garuk, bagaimana cara kita sholat? Saya nggak mau batalin nih Ustaz, kan begitu kan? Saya nggak mau batalin sholat, tapi saya nggak tahu sama Ustaz. Gatal ya udah deh. Iya, gitu kan? Pelan-pelan gitu nggak apa-apa. Tapi saya pengen batalin aja dulu dah. Ya assalamualaikum, kan kalau misalkan satu aja susah ini. Adanya di dalam banget, di dalam. Iya, adanya di dalam banget. Susah banget ya kalau satu mah kurang ini garukannya. Iya kan? Kurang ya, katanya kurang khusyuk ya udah assalamualaikum batalin dulu. Garuk aja sepuasa garuk, mau pakai garukan apa gitu. Ya gitu ya. Jadi inilah ilmu-ilmu yang kita tahu ketika kita sholat, bisa membatalkan atau tidak bisa membatalkan sesuatu hal yang dapat kita kerjakan ketika kita mengerjakan sholat. Dan semuanya ini adalah sujud sahwi. Ulangi lagi, rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Maka rukun harus dikerjakan rukun. Yang bisa dikerjakan diganti dengan sujud sahwi adalah sunnah abad. Kalau sunnah abad tertinggal, maka tidak perlu dibalikkan lagi. Pakainya nanti pakai sujud sahwi. Kalau misalkan tadi yang tertinggal adalah yang sunnah abad, maka nggak perlu balik lagi. Sunnah abad nggak perlu balik lagi. Sunnah abad ada berapa? Tadi udah. Pertama kunut. Yang kedua apa lagi? Tasahud awal. Itu kalau misalnya udah turun lagi, tidak perlu turun lagi, naik lagi ke atas. Kalau tadi kan bacaan selawat ya, selawatnya itu rukun harus dibaca. Tapi kalau tasawuf awalnya itu adalah sunnah harus naik, nggak boleh turun lagi ke bawah. Pakainya sujud sahwi. Itu aja Bu ya. Mungkin ini sedikit ilmu, semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga mendapatkan lebih baik lagi kita sholat, yang tidak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu tambah mantap. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan sama-sama kita buat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
والدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا الله يا الله يا الله بحسن خاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن خاتمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.